Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Hanif Al-Attas, yang dimana Hanif Al-Attas ini kan mengaku sebagai cucu Nabi SAW, dan Hanif Al-Attas ini sedang mengumandangkan azan dan ternyata banyak salahnya, dan ini dikoreksi oleh yaitu teman kita dari channel Nasirus Sunnah. Jadi teman-teman ya, Hanif Al-Attas ini kan yang selalu berkuar-kuar, sering menyampaikan dongeng-dongeng khurafat kepada jamaahnya dan para muhibbinnya. Nah di video kali ini Hanif Al-Attas ini mengumandangkan azan banyak salahnya, dan itu ada di beberapa tempat yang berbeda teman-teman. Nah ini ada channel dari teman kita ya, Nasirus Sunnah, yang akan mengoreksi azan dari Hanif Al-Attas. Coba mari kita simak videonya. Bacaan azan dari Hanif Al-Attas, teman-teman. Jadi ada beberapa video Hanif Al-Attas di tempat yang berbeda, teman-teman, mengumandangkan azan, tapi ternyata ada beberapa kesalahan, dan ini masuk kesalahan fatal, teman-teman ya. Kalau bacaan Al-Quran dari para kabib-kabib sudah pernah kita reaction, teman-teman. Namun kali ini tentang azan dari Hanif Al-Attas, teman-teman. Ya semua orang berpotensi membuat kesalahan, teman-teman. Tapi ya bedanya orang awam nggak ada pengikut, teman-teman ya. Jadi kesalahannya ya ditanggung sendiri ya. Meskipun pada ujung-ujungnya mau orang awam, mau orang berilmu, yang namanya salah ya harus belajar, teman-teman. Dan Hanif Al-Attas kan pasti pernah belajar tajwid, apalagi ilmu nahwu, teman-teman, yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ya artinya harus beres lah sebenarnya kalau hanya sekedar ya bacaan azan, teman-teman ya. Nah kesalahan Hanif Al-Attas, teman-teman, di sini pada saat pelafasan awal-awal azan, teman-teman, yaitu pada ya bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dua kesalahannya di sini, teman-teman. Yang pertama, huruf kafnya ini ya, seakan-akan dibaca dengan qalqalah, teman-teman. Padahal kita tahu huruf qalqalah yaitu qaf, dal, ya, kemudian jim, ada ko juga, teman-teman. Tapi di sini Hanif Al-Attas ya melafazkannya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Jadi huruf Akbar. kafnya ini mantul, teman-teman ya. Iya. Seperti terdengar seperti bacaan qalqalah. Kemudian yang fatal yang kedua lagi, teman-teman, masih di lafaz Allahu Akbar. Nah, Hanif Al-Attas ini, teman-teman, kan di bacaan Allahu Akbar ini kan ada dua, teman-teman. Jadi Hanif Al-Attas membacanya dengan cara diwasol ya, disambungkan, teman-teman. Nah, kalau disambungkan, teman-teman, harusnya cara membacanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harokat huruf ro, teman-teman, di huruf terakhir adalah dhammah, berbaris dhammah. Maka cara membacanya ketika diwasol atau disambungkan, teman-teman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbaru, ya, bukan Allahu Akbar Allah. Nah, Hanif Al-Attas di sini, teman-teman, membacanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah, teman-teman. Ya, kecuali di wakaf, diputus, teman-teman, baru boleh membacanya seperti itu. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan di wakaf, diputus, teman-teman. Maka ya kembali ke asal lagi cara ya pelafasannya. Tapi kalau diwasol, disambungkan, teman-teman, ya harus dibaca dengan dhammah, teman-teman. Karena huruf ro di huruf terakhir Allahu Akbar berbaris dhammah. Maka ketika diwasol atau disambungkan, cara membacanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kita simak seperti apa bacaan dari Hanif Al-Attas, teman-teman ya. Oke, coba. Perhatikan. Allah gitu ya, bukan Allah. Jelas, teman-teman ya. Kalian perhatikan di situ, saya tampilkan di layar. Ini ya dua ya lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian perhatikan huruf pro ya di huruf terakhir lafaz Allahu Akbar itu kan berbaris dhammah, teman-teman. Maka kalau dilanjutkan di wasol ya, cara membacanya adalah Allahu Akbarullah ya, Allahu Akbarullah. Bukan seperti Hanif Al-Attas, Allahu Akbar Allah, teman-teman ya. Kemudian tadi jelas ya, terdengar huruf kaf yang dibaca oleh Hanif Al-Attas, teman-teman, harusnya kan itu sukun, teman-teman, mati. Tapi terdengar ya, dia membacanya dengan huruf qalqalah, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Ya, jadi terdengar mantul, teman-teman ya. Kita simak ini video di tempat
tempat yang lain teman-teman, ya? Bukan di tempat yang barusan. Artinya Hanif al-Atwas ini mengulang beberapa kali kesalahan cara pelafasan dari Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Cuman Allahu Akbar saja teman-teman ya. Kalau di bacaan yang lain asyhadu alla ilaha illallah kemudian yang lain insyaallah aman teman-teman ya. Baik. Kita simak videonya yang di tempat yang lain teman-teman. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini yang membuat saya heran teman-teman ya. Sekelas Hanif al-Atwas yang insya Allah jago berbahasa Arab teman-teman, ngerti tajwid, ngerti juga ilmu nahwu teman-teman ya, harusnya sudah selesai ya masalah yang seperti ini. Baik, sekarang kita simak ini beberapa penjelasan dari narasumber teman-teman tentang beberapa kesalahan di dalam melafazkan azan teman-teman, dan salah satunya adalah seperti yang dilafazkan oleh Hanif al-Atwas ini. Baik, kita simak videonya teman-teman. Ada dua hal saja dalam ucapan Allahu Akbar itu yang benar. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berarti diputus atau diwakaf. Allahu Akbar wakaf, Allahu Akbar wakaf. Ini itu boleh. satu yang benar. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila disambung berarti Allahu Akbarullah. Ya, karena diwasal di situ. Nah, itu benar. Tapi kalau orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah ya sih. Salah ya, teman-teman. Hadis tadi ya. Memang itu walaupun bacaan azan itu kada wajib pakai tajwid. Tapi wajib pakai ilmu nahwu. Kan ilmu tata bahasa ya, dalam pengucapan bahasa Arab itu ada dua. Ada ilmu tajwid itu yang khusus berkenaan dengan Al-Qur'an, kemudian ada ilmu nahwu ya yang berkenaan dengan apakah itu Al-Qur'an atau syair atau bacaan zikir-zikir lainnya. Itu diatur oleh ilmu nahwu sharaf ya. Atau dalam istilah itu qawaidul lughatul arabiyyah. Artinya kaidah-kaidah yang mengatur dalam pengucapan bahasa Arab. Itu mesti dipelajari. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait azan dari Bapak Hanif al-Atwas, menantu dari Bapak Rizik Syihab, yang kemarin itu yang suka mengharamkan tes DNA ya teman-teman. Dan ternyata ya kita bisa saksikan ya, dengarkan bagaimana azan yang dilakukan oleh Hanif al-Atwas ini, dan ternyata banyak salahnya. Dan ini juga dikoreksi oleh ya seorang tadi penceramah tadi juga mengoreksi bahwasanya kalau azan itu ya tidak boleh seperti itu, dan itu adalah salah gitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya juga aneh ya teman-teman ya. Ini kenapa ya Habib-habib dari kalangan Ba'lawi ini yang selalu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka itu banyak yang aneh gitu teman-teman ya. Seperti Bahar bin Smith ya, ketika membaca kitab itu dari kiri ke kanan. Ya ini kan sangat apa Bahar bin Smith ini nggak ngerti, atau memang Bahar bin Smith ini entah gimana gitu teman-teman ya, belajarnya ini dari mana ya. Masa baca Al-Quran dari kiri ke kanan, ya seharusnya kan dari kanan ke kiri ya teman-teman, karena disitu kan ya ditulis yaitu Arab gundul gitu ya teman-teman. Dan itu juga Bapak Rizik Syihab juga salah ketika mengurutkan Nasab Wali Songo itu Sunan Gunung Jati. Gimana ini ya? Yang kemarin juga ada itu yang Bahar bin Smith katanya itu bacaan surah Al-Fatihah itu langsung yaitu bersanad kepada Rasulullah SAW, yaitu dari gurunya. Tapi ketika membacakan surah Al-Fatihah ya teman-teman, itu juga banyak salahnya. Aneh kan teman-teman ya. Jadi mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dalam hal ilmu agama ya aneh sekali ya teman-teman. Akan tetapi ya kalau menceritakan kisah-kisah dari leluhurnya sangat jago sekali, fasih dan lancar tanpa jeda teman-teman. Itu yang saya anehkan mereka itu ya. Enggak dari Habib siapa lagi itu teman-teman ya. Banyak khurafatnya tuh aneh-aneh lah teman-teman. Jadi semestinya mereka itu ya mungkin dikatakan korban juga bisa, yaitu korban dari leluhurnya, dan mereka juga mengaku sebagai cucu Nabi dan membacakan kitab-kitab dongeng dari leluhurnya. Jadi mereka itu ya korban ya teman-teman. Jadi leluhurnya itu sudah berwasiat kamu ini cucu Nabi. Nah, maka dari itu ya terus sampai saat ini mereka masih pede dan mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi kalau dalam hal agama ya teman-teman,
tidak diragukan lagi, yaitu para kiai-kiai pribumi ini, para ustadz-ustadz pribumi itu enggak diragukan lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya kesimpulannya kita kalau mau mencari guru ya harus benar-benar berilmu teman-teman ya, bukan hanya mengaku-ngaku saya cucu Nabi. Tapi kenyataannya cucu Ubed. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja tentang terkait masalah azan yang dimana yang dikumandangkan oleh Hanif Al-Attas ini ternyata banyak salahnya, dan juga sudah diluruskan oleh seorang penceramah tadi ya di akhir video. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.